Kami kelompok Oki Pali dari kelas 2 PCKS Sumatera Selatan akan menampilkan simulasi supervisi pra dan pasca observasi. Silakan menyaksikan. Cekidot. Ya, silakan masuk, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk, Pak Asri. Iya Pak. Oke. Baik, Pak Asri, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, luar biasa Pak. Bisa bertemu dengan Bapak itu merupakan suatu kebahagiaan Pak. Oke. Baik, Pak Asri. Hari ini kita akan melakukan supervisi. Namun sebelumnya kami ingin menanyakan tentang supervisi tersebut. Yang Iya, Pak. pertama, apa tujuan Pak Asri ingin melakukan supervisi pada hari ini? Ya, jadi supervisi yang akan dilakukan itu Pak di pelajaran IPA Pak. Oke. Materinya tentang ekosistem. Ya, ekosistem. Nah, kemudian untuk menyampaikan materi ekosistem itu Pak, kira-kira strategi apa yang akan Bapak terapkan? Ya, dalam materi kami tersebut Pak, tujuannya pelajarannya adalah yang pertama mereka mengetahui tentang berbagai macam ekosistem. Oke. Kemudian dapat mendesain sebuah ekosistem yang mereka lihat sendiri dan Oke. dituangkan dalam bentuk gambar. Nah, untuk strateginya sendiri Pak, nanti di awal pembelajaran mereka akan melihat video pembelajaran tentang Oke. sebuah ekosistem. Iya, Kemudian di iya. kegiatan intinya mereka akan dibentuk kelompok-kelompok kecil Oke. dan mereka akan melakukan proyek sederhana Pak. Mereka akan membuat ekosistem sendiri yang mereka pilih. Kemudian di kegiatan akhir nanti mereka akan melaksanakan presentasi Pak. Oke. Intinya metodenya adalah melalui sebuah kelompok. Iya, Lalu kolaborasi. kira-kira apa media atau alat yang kita perlukan? Oh ya, jadi medianya Pak yang pertama adalah video digital, nanti akan kita perlihatkan melalui proyektor kita Pak yang di sekolah kita ini Pak. Oke. Kemudian di kegiatan inti mereka akan menyiapkan bahan-bahan Pak yang sudah kita sepakati di sebelum harinya Pak. Yang pertama ada gambar-gambar, Oke. kemudian ada styrofoam, gunting, lem, ada stick juga Pak. Nanti mereka akan mendesain sendiri Pak gambar-gambarnya Iya. akan ditempel. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, bagaimana Pak Asri mengukur keberhasilan siswa itu? Kira-kira assessment apa yang Iya. akan nantinya kita terapkan? Ya, jadi ada dua asesmen Pak. Yang pertama ketika mereka merancang proyeknya, ketika mereka bekerja sama, kita akan melakukan penilaian menggunakan rubrik Pak, Ya. sikap, penilaian sikap. Kemudian nanti ketika akhir pembelajaran kita ada refleksi, jadi ada soal formatif tentang pengetahuan mereka tentang ekosistem itu. Oke, baik. Kira-kira saya ingin bertanya lebih jauh, kira-kira ini kapan Ya. diterapkannya? Nah, jadi ke depan untuk beberapa hari ini Pak, kami akan menyiapkan strategi, kemudian media pembelajarannya akan lebih menarik lagi. Dan untuk harinya kita sepakati hari Selasa Pak ya, Oke. jam pelajaran 5 dan 6 setelah istirahat Pak, karena jadwalnya sesuai dengan jadwal pelajaran di kelas kami Pak. Oke, hari Selasa jam 5 dan 6. Oke. Saya berharap mudah-mudahan ini akan berjalan dengan baik. Siap Pak, Oke. terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, Pak Muhammad Asri tadi sudah kita saksikan bersama-sama supervisi yang Bapak lakukan. Pertanyaan saya adalah perasaan apa yang muncul setelah Pak Muhammad Asri melakukan supervisi ini? Perasaan saya yang pertama itu lega Pak. Alhamdulillah saya sudah dapat melaksanakan supervisi pada hari ini, dan Bapak tadi sudah mengobservasi saya, melihat bagaimana keadaan kelas saya Pak. Ya, betul. Ya, jadi saya harapkan ini dapat menjadikan proses pembelajaran di kelas kami itu menjadi lebih baik Pak. Ya, alhamdulillah tadi saya perhatikan dengan seksama, pembelajaran berjalan dengan baik, situasi kondisi, strategi yang Bapak gunakan tadi diterapkan dengan baik. Saya rasa untuk yang pembelajaran hari ini berhasil. Nah, kira-kira Pak, itu menurut saya. Tapi kira-kira kalau misalnya menurut Pak Muhammad Asri, adakah indikator yang menyatakan keberhasilan anak-anak itu seperti apa kira-kira? Oh, baik Pak. Menurut saya indikator keberhasilan dari proses pembelajaran kami tadi Pak, yang pertama ketika mereka melihat video Pak, mereka sangat antusias Pak. Ya. Wow, kata mereka melihat gambar-gambar ekosistem, ada ekosistem
laut, ada ekosistem di daratan. Jadi mereka melihat hewan-hewan tadi sangat luar biasa Pak, sangat antusias sekali Pak. Kemudian ketika mereka membuat proyek sederhana tadi Pak, Ya. mereka sangat aktif sekali itu Pak. Mereka ada yang berbagi tugas, ada yang menggunting, ada yang menempel, ada yang mendesain Pak. Ya. Jadi kelihatan sekali Pak, mereka sangat aktif. Kemudian waktu presentasi Pak, mereka saling angkat tangan duluan Pak. Saya Pak mau maju ke depan. Ya. Jadi itu menurut saya indikatornya keberhasilan dalam proses pembelajaran tadi Pak. Kemudian tadi kita melaksanakan soal formatif juga Pak, walaupun cuma 2 soal, tapi setelah saya analisis hampir 90% bisa menjawab Pak, dan jawabannya benar semua Pak. Jadi itu indikator keberhasilan dari proses pembelajaran yang saya lakukan tadi Pak. Oke, saya juga merasakan hal yang sama. Alhamdulillah anak-anak sudah berhasil. Nah, kira-kira Pak ya, kesulitan apa yang Bapak alami dalam menerapkan strategi pembelajaran di kelas tadi Pak? Iya Pak, jadi saya mengalami kesulitan juga Pak, karena tadi waktunya sangat sedikit Pak. Oke. Ya, walaupun proyeknya sederhana, tetapi membuat mereka cukup lama Pak mengerjakannya. Jadi menurut saya kesulitannya tadi adalah mengatur waktunya tadi Pak. Jadi ketika kegiatan inti itu bagaimana proyeknya selesai dan waktunya tepat. Tetapi tadi agak molor sedikit Pak. Jadi kendalanya dengan waktu Pak. Oke, baik. Kendalanya berhubung dan waktu. Iya. Nah, ini untuk kedepannya Pak ya. Siap, Pak. Kira-kira bagaimana supaya mengatur waktu itu menjadi lebih baik. Nah, kira-kira strategi apa yang akan Bapak terapkan nantinya? Ya Pak. Jadi berhubung dengan waktu Pak ya. Oke. Mungkin saya akan berinovasi Pak. Di LKPD saya itu akan saya sempurnakan lagi Pak. Oke. Ya, karena di lembar kerja peserta didik itu yang saya gunakan rangkuman semuanya, kegiatan intinya. Tetapi ketika mereka melakukan proyek itu belum saya cantumkan berapa waktunya. Nah, nanti ke depan Pak, saya akan lebih terperinci Oke. menggunakan waktu di LKPD saya tadi. Oke. Mungkin misalnya nanti ketika mereka diskusi awal berapa menit, Oke. kemudian menggunting, menempel itu berapa menit, kemudian finishingnya berapa menit. Oke. Karena nanti mereka juga kan akan presentasi di depan kelas Pak, seperti itu. Oke. Itu strateginya Pak. Ya, baik. Bisa saya simpulkan semuanya berjalan dengan baik. Terima kasih, Pak. Persiapan Bapak juga sudah baik. Dan nantinya kalau diperkenalkan apa yang Bapak persiapkan ini nantinya boleh saya pinjam. Siap Pak. Nanti kita atur waktunya bagaimana supaya guru-guru lain bisa berkolaborasi dengan Bapak. Siap Pak. Tapi saran saya adalah jika nanti Bapak menggunakan benda-benda tajam seperti gunting, seperti karpet, tolong berhati-hati dan ingatkan kembali kepada anak-anak. Iya Pak. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan selamat. Iya Pak. Terima kasih banyak Pak. Oke. Semoga